Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ami Septiani, saya dari kelas 4D. Saya akan mempresentasikan mengenai teori negosiasi wajah. Jadi teori negosiasi wajah itu dicetus oleh Stella Tingtumei. Beliau lahir di Hong Kong pada tahun 1952. Beliau merupakan seorang profesor komunikasi di California State University, Fullerton. Beliau mengembangkan teori ini pada tahun 1985. Beliau juga merupakan seorang penulis dan editor di 17 buku serta telah menerbitkan lebih dari 100 jurnal dan artikel. Lalu selanjutnya ada asumsi dasar mengenai teori negosiasi wajah ini. Ada 3. Yang pertama, identitas diri sangat penting dalam interaksi interpersonal, di mana individu-individu menegosiasikan identitas diri mereka dalam budaya yang berbeda. Yang kedua, ada manajemen konflik dimediasi oleh wajah dan budaya. Yang ketiga, ada tindakan-tindakan tertentu dapat mengancam citra diri dari apa yang ditampilkan melalui wajah kita. Lalu selanjutnya akan membahas mengenai apa sih teori negosiasi wajah itu. Teori negosiasi wajah itu merupakan teori yang bertujuan untuk memahami bagaimana orang-orang yang berasal dari budaya yang berbeda itu mengelola hubungan dan perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi teori negosiasi wajah merupakan teori yang multisisi, di mana teori ini menggabungkan penelitian dari komunikasi lintas budaya, konflik, kesatuan, dan juga face work. Lalu Stella Tingtumei juga pernah berkomentar bahwa budaya itu memberikan bingkai interpretasi yang lebih besar, di mana wajah dan gaya konflik dapat diekspresikan dan dipertahankan secara bermakna. Selanjutnya adalah konsep teori negosiasi wajah. Jadi konsepnya ada 3. Yang pertama ada tipe kebudayaan, yang kedua ada tipe manajemen wajah, yang ketiga ada tipe manajemen konflik. Jadi selanjutnya adalah wajah. Apa sih wajah itu? Wajah merupakan citra diri yang ditunjukkan oleh orang dalam percakapan dengan orang lain. Itu menurut Erving Goffman tahun 1967. Lalu wajah dapat diinterpretasikan dalam 2 cara, yaitu yang pertama ada kepentingan akan wajah, yaitu untuk kepentingan untuk mempertahankan wajah diri sendiri dan wajah orang lain. Yang kedua ada kebutuhan akan wajah, yaitu kepentingan untuk diasosiasikan atau tidak diasosiasikan oleh orang lain. Kebutuhan akan wajah ini meliputi 2 aspek, yaitu muka positif, yaitu keinginan untuk disukai dan dikagumi orang lain. Yang kedua ada muka negatif, yaitu keinginan untuk dibiarkan sendiri lalu tidak diganggu oleh orang lain. Jadi selanjutnya ada face work. Apa sih face work itu? Face work merupakan tindakan-tindakan yang digunakan untuk menghadapi kebutuhan atau kepentingan mengenai wajah diri sendiri dan wajah orang lain. Face work itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada face work ketimbang rasaan, yaitu adalah batas di mana seseorang menghargai otonomi orang tersebut. Yang kedua ada face work solidaritas, yaitu menerima seseorang ke dalam anggota kelompoknya. Yang ketiga ada face work kepekaan, yaitu memberikan lebih sedikit aspek negatifnya dan memperbanyak aspek positifnya. Jadi saya akan membahas mengenai budaya individualistik dan kolektivistik. Yang pertama saya akan membahas mengenai budaya individualistik terlebih dahulu. Ada 3 aspek, yaitu yang pertama, nilai budayanya itu lebih menekankan kepada individu dibandingkan dengan kelompok. Yang kedua ada individualisme merupakan identitas saya. Yang ketiga ada individualisme itu lebih menekankan inisiatif individu, kemandirian, ekspresi individual, dan privasi. Biasanya orang-orang di negara yang menganut budaya individualistik ini bersifat low context culture. Jadi mereka tuh dalam berinteraksi biasanya langsung mengatakan pokok persoalannya tanpa terbelit-belit, tanpa basa-basi, ataupun tanpa bertele-tele gitu. Yang kedua ada budaya kolektivistik. Ada 3 aspek juga. Yang pertama nilai budayanya lebih menekankan kepada kelompok dibandingkan individu. Yang kedua ada kolektivisme merupakan identitas diri kita. Yang ketiga ada
budaya kolektivisme ini menganggap penting bekerja sama dan memandang diri mereka bagian dari kelompok. Biasanya orang-orang yang berada di negara yang menganut budaya kolektivisme ini bersifat high context culture. Jadi mereka tuh dalam berinteraksi lebih mementingkan suasana yang harmonis terlebih dahulu gitu. Tetapi tidak langsung berbicara ke inti persoalannya. Selanjutnya ada mengelola konflik. Jadi konflik ini didefinisikan sebagai perbedaan nilai-nilai, harapan, dan proses dari hasil antara dua pihak atau lebih atas isu-isu rasional. Nah, biasanya budaya individualistik dan kolektivistik itu mempengaruhi gaya konflik yang mereka pilih. Ada 5 gaya mengelola konflik. Yang pertama ada menghindar, yaitu menjauhi kesepakatan. Yang kedua ada berkompromi, yaitu menggunakan konsep memberi dan menerima untuk mencapai resolusi bersama. Yang ketiga ada mendominasi, yaitu teguh mempertahankan pendapatnya untuk kepentingan pribadi. Biasanya itu menggunakan wewenang untuk mencapai keputusan. Yang ketiga ada menurut, yaitu memuaskan kebutuhan orang lain. Yang terakhir ada mengintegrasi, yaitu saling bertukar informasi yang akurat untuk memecahkan masalah bersama. Contoh dari teori negosiasi wajah ini adalah saat kita bertemu dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan kita selalu berusaha untuk menjaga image gitu, dan selalu bersikap santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi yang terakhir ada analisis kasus. Di sini saya mengambil kasus mengenai penistaan agama oleh Pak Ahok. Jadi analisis kasus yang telah saya tulis itu, di Indonesia masyarakatnya menganut budaya kolektivisme, di mana orang-orang di Indonesia cenderung itu lebih memperdulikan tentang wajah orang lain dibandingkan wajah diri sendiri. Nah, di kasus ini Pak Ahok itu orang yang dikenal belak-belakan dan tidak segan-segan memarahi orang lain di depan umum gitu. Nah, dalam kasus penistaan agama ini, Pak Ahok tidak menerapkan pola komunikasi yang diyakini umum digunakan oleh budaya kolektivisme, yaitu mempertimbangkan wajah orang lain. Dalam hal ini yang dimaksud wajah orang lain itu adalah umat Islam di Indonesia pada umumnya. Ketika Pak Ahok dituding menyinggung soal ayat Al-Quran yang dipakai untuk menipu, tentu saja umat Islam ini merasa marah dan dipermalukan oleh Pak Ahok. Nah, dalam hal ini juga Pak Ahok lebih memilih menyelamatkan wajah dirinya sendiri dan bertindak agresif dengan menunjukkan bahwa memilih dirinya sendiri adalah lebih benar daripada mengutamakan wajah orang lain, dengan tidak menyinggung apa yang di luar kapasitasnya sebagai penganut kepercayaan yang berbeda. Nah, di sini tuh yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana Pak Ahok tidak bisa mengatur cara berkomunikasinya dengan mempertimbangkan kultur di mana Pak Ahok tinggal, yaitu biasanya orang-orang Indonesia, dan negara Indonesia ini menganut budaya kolektivistik gitu kan. Jadi apabila Pak Ahok ini bisa mengatur cara berkomunikasinya dengan cara mengutamakan wajah orang lain, maka mungkin kasus ini tidak akan terjadi. Jadi sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.